Sebagai reporter, kami terbiasa dengan jadwal ketat acara televisi. Setiap tamu biasanya tercatat, setiap segmen sudah dihitung detiknya. Namun malam itu, ada satu kehadiran yang tidak tertulis di rundown. Charlie, vokalis ST12, muncul langsung di studio Indosiar. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada teaser, bahkan sebagian kru terlihat baru sadar saat kamera sudah menyorot. Ini bukan sekedar kejutan biasa. Ini adalah momen yang memaksa semua pihak beradaptasi secara real time. Dalam dunia siaran langsung, situasi seperti ini bisa jadi emas atau bencana. Untungnya, yang terjadi justru sebaliknya. Penonton terpaku, studio senyap sesaat, lalu suasana berubah drastis. Dan sebagai jurnalis, kami langsung tahu, ini bukan momen receh. Ini cerita besar yang lahir tanpa skenario. Nama Charlie selalu datang bersama dampak. Perlu dicatat, Charlie bukan figur yang sering muncul tanpa alasan kuat. Dalam catatan liputan kami, ia jarang hadir di acara kompetisi, apalagi hanya sebagai penonton pendukung. Maka kehadirannya langsung memicu pertanyaan, mengapa sekarang dan mengapa April? Nama Charlie membawa bobot sejarah, puluhan lagu hits, basis penggemar lintas generasi, dan reputasi sebagai musisi yang tidak suka sensasi murahan. Ironisnya, justru karena itu, kehadirannya langsung menciptakan sensasi, seperti api kecil di ruangan penuh bensin, tanpa ledakan, tapi semua orang waspada. Dari sisi berita, ini bukan tentang nostalgia, tapi tentang pengaruh simbolik, dan simbol seringkali lebih kuat dari kata-kata. April DA7 bukan sekedar peserta biasa, bukan kontestan yang lewat begitu saja di Dangdut Academy 7. Data penayangan dan respons publik menunjukkan namanya konsisten diperbincangkan. Ia dikenal membawa emosi mentah, bukan drama buatan. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa April adalah tipe peserta yang membuat penonton ikut merasa, bukan sekedar menilai teknik. Maka ketika dukungan datang dari figur sebesar Charlie, narasi langsung berubah. Ini bukan lagi soal lomba semata, tapi tentang validasi lintas generasi. Seolah ada pesan tak tertulis, perjalananmu diperhatikan. Dan ya, bagi peserta muda, pesan seperti itu bisa lebih tajam daripada komentar juri. Kamera menangkap lebih dari yang direncanakan. Menariknya, kamera tidak hanya merekam kehadiran Charlie, kamera menangkap reaksi. Host terdiam, penonton berdiri, dan April terlihat berusaha menahan emosi sambil tetap profesional. Dalam dunia jurnalistik visual, momen seperti ini disebut raw footage gold. Tidak bisa diulang, tidak bisa dipalsukan. Bahkan transisi kamera terlihat lebih cepat dari biasanya, seolah kru berlomba dengan situasi. Kalau ini latihan, pasti sudah dimarahi sutradara, tapi karena nyata, justru terasa kuat. Dan disinilah nilai beritanya meningkat. Dukungan ini terasa terlalu bersih untuk dianggap biasa. Tidak ada promosi, tidak ada pernyataan panjang, tidak ada klaim berlebihan. Charlie datang, mendukung, lalu membiarkan April bersinar. Dari kacamata reporter, ini menarik karena terlalu minim agenda. Di industri hiburan yang sering penuh kepentingan, momen tanpa embel-embel justru mencurigakan, dalam arti positif. Netizen bahkan bercanda, ini dukungan organik, bukan kerjasama. Dan mungkin itu sebabnya publik mempercayainya. Karena penonton sekarang cukup cerdas untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang dibuat. Media sosial bereaksi lebih cepat dari siaran ulang. Tak sampai 1 jam, potongan video sudah menyebar luas. Algoritma bekerja, komentar mengalir, dan nama April kembali naik. Dari sudut pandang berita digital, ini adalah lonjakan organik yang jarang terjadi tanpa konflik. Tidak ada ujaran keras, tidak ada kontroversi tajam, namun engagement tetap tinggi. Ini membuktikan satu hal penting, emosi positif yang kuat bisa menyaingi drama negatif. Dan tentu saja, platform senang. Semua aman, semua ramai. Spekulasi mulai liar, tapi fakta tetap berdiri. Seperti biasa, publik mulai berspekulasi. Ada yang menduga hubungan personal, ada yang menebak rencana kolaborasi. Namun hingga laporan ini dibuat, tidak ada pernyataan resmi yang mengarah ke sana. Sebagai reporter, kami harus garis bawahi. Fakta saat ini hanya satu, dukungan moral di studio. Sisanya adalah asumsi publik. Dan meski spekulasi itu wajar, justru ketidakjelasan inilah yang membuat cerita terus hidup.
karena misteri kecil seringkali lebih awet dari klarifikasi panjang. Dampak psikologis yang sulit diukur, tapi terlihat. Dalam kompetisi, penilaian biasanya fokus pada suara dan penampilan, namun ada faktor lain yang sering luput, mental. Setelah momen itu, April terlihat lebih tenang, lebih fokus. Ini bukan klaim berlebihan, tapi hasil pengamatan langsung. Dalam istilah jurnalistik, ini disebut observable change. Tidak tercatat di skor, tapi terkangkap kamera. Dan kadang, perubahan kecil seperti inilah yang menentukan langkah berikutnya. Sinyal keras bagi industri hiburan. Kehadiran Charlie di DA7 mengirim sinyal jelas, batas genre semakin kabur. Pop, rock, dangdut tidak lagi berdiri sendiri. Ini bukan sekedar dukungan personal, tapi refleksi perubahan industri. Penonton tidak lagi melihat genre, mereka melihat cerita. Dan cerita malam itu bekerja dengan sangat efektif, bahkan tanpa konflik, tanpa sensasi berbahaya. Pertanyaan terakhir yang kini menggantung. Kini bola ada di tangan publik. Apakah momen ini akan menjadi titik balik bagi April, atau hanya catatan menarik dalam perjalanan panjang DA7? Sebagai reporter, tugas kami mencatat bukan menghakimi. Namun satu hal jelas, momen yang tidak direncanakan ini sudah meninggalkan jejak. Dan dalam dunia hiburan, jejak kecil seringkali berkembang menjadi cerita besar. Tinggal menunggu waktu.